Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Renardiansa ingin menjelaskan jawaban dari tugas 2 fisika. Oke, yang pertama, soal pertama, sebuah bola bermasa 0,1 kg mula-mula diam, kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 meter per second. Hitunglah besarnya impuls dari gaya pemukul tersebut. Oke, pertama kita yang diketahui dulu masa 0,1 kg. V0-nya 0 karena tadi diam, mulanya diam. Terus kecepatan akhirnya 20 meter per second. Yang ditanya adalah impuls. Karena impuls adalah perubahan momentum atau delta P, berarti impuls sama dengan delta P atau sama dengan M dalam buka kurung kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Kita masukkan, jadi impuls sama dengan 0,1 kg buka kurung 20 dikurangi 0 meter per second sama dengan 0,1 kg kali 20 meter per second sama dengan 2 Newton per second. Untuk impulsnya ini ya 2 berarti. Untuk nomor 2, sebuah bola dengan massa 50 gram dilemparkan mendatar dengan kecepatan 6 meter per second ke kanan. Bola mengenai dinding dan dipantulkan dengan kecepatan 4 meter second ke kiri. Hitunglah besar impuls yang dikerjakan dinding pada bola. Yang diketahui pertama, massa 50 gram kita jadikan kilogram dulu menjadi 0,05 kg. Kecepatan pertama 6 meter per second ke kanan. Kecepatan keduanya ke kiri 4 meter per second, karena lawan arah berarti kita tulis minus. Yang ditanya adalah impuls. Langsung kita masukkan ke rumus delta V. Kita cari kecepatan awal, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau delta V sama dengan min 4 kurangi 6 meter per second sama dengan min 10 meter per second. Kita masukkan ke rumus impuls, I sama dengan M dikali delta V, berarti 0,05 dikali min 10 meter per second sama dengan min 0,5 Newton per second atau ke arah kiri. Sekarang nomor 3, menghitung impuls dari grafik gaya terhadap waktu. Yang pertama, dari soal yang pertama adalah segitiga siku. Kita cari luasnya dengan rumus setengah kali A kali T, alas kali tinggi. Setengah kali 1 kali 2 sama dengan 1 Newton per second. Yang kedua, membentuk persegi panjang. Luasnya P kali L. Kita masukkan, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 Newton per second. Yang ketiga, membentuk segitiga siku-siku. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan setengah kali 1 kali 2 sama dengan 1 Newton second. Kita jumlah, dari yang pertama ini 1, yang kedua 4 tambah 1, hasilnya 6 Newton second. Nomor 4, sebuah bola bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter per second. Bila lamanya pemukul menyentuh bola adalah 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah yang diketahui massa 0,2 kg. Ini kecepatan awalnya, kecepatan akhirnya 150 meter per second karena bolanya diam. V0 nya berarti 0 meter per second. Nah, ini berarti lamanya pemukul menyentuh bola 0,01 per second delta T. Yang ditanya adalah gaya rata-rata. Yang pertama kita cari momentumnya dulu. Delta P sama dengan massa dikali kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Kita masukkan 0,2 dikali 150 dikurangi 0. Kita operasikan 150 kurangi 0 adalah 150. 0,2 dikali 150 meter per second sama dengan 30 Newton untuk momentumnya. Oke, yang kedua kita cari gaya pemukul atau F. Karena I sama dengan delta P dan I sama dengan gaya kali delta T, maka gaya dikali delta T sama dengan momentum. Kita pindah ruas, berarti gaya sama dengan delta P atau momentum per delta T sama dengan
Kita masukkan saja delta P nya tadi atau momentumnya tadi 30 Newton per 0,1 untuk delta T nya. Bukan gaya, lama pemukul menyentuh bola 0,1, 30 per 0,1, jadi hasilnya adalah 300 Newton. Oke, lanjut pada nomor 5. Bola A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 2 meter per second menumbuk bola B yang sedang diam. Jika setelah tumbukan bola A dan B menyatu, maka hitunglah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Yang diketahui adalah massa bola A 0,6 kg, massa bola B 0,4 kg, kecepatan bola A 2 meter per second dan kecepatan bola B 0 karena diam. Yang dicari adalah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Rumus tumbukan momentum: massa bola A dikali kecepatan bola A ditambah massa bola B dikali kecepatan bola B per massa bola A per massa bola B. Berarti kita masukkan 0,6 untuk massa bola A, untuk kecepatannya 2, ini 0,4 untuk massa bola B, kecepatannya 0 di per 0,6 ditambah 0,4 berarti sama dengan 1,2 per 1 sama dengan 1,2 meter per second. Lanjut ke nomor 6. Bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter per second menuju bola kedua yang sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per second sehingga terjadi tumbukan landing sempurna. Jika masing-masing bola bermassa 1 kg, maka hitunglah kecepatan bola pertama dan kedua setelah pertumbukan. Yang ketahui massa bola 1 dan massa bola 2 1 kg ya, sama-sama. Nah, untuk V1 ke kanan sebesar 30 meter per second, yang kiri yang kecepatan V2 nya ke kiri 10 meter per second karena lawan arah kita tulis negatif. Rumus tumbukan landing sempurna: kecepatan A sama dengan massa A dikurangi MB per MA plus MB dikali VA ditambah 2MB per MA ditambah MB dikali VB. Kita masukkan 1 untuk massa bola A, massa bola B nya 1 per 1 tambah 1 dikali kecepatan bola A 30 ditambah 2 kali massa bola B 1 kg per MA massa bola A tambah massa bola B 1 dikali kecepatan bola B min 10. Kita masukkan 1 kurang 1 0, 1 tambah 1 2, 0 per 2 dikali 30 ditambah 2 kali 1 2 per 1 tambah 1 2, 2 per 2 min 10. Hasilnya 0 min 1 per 10, 0 ditambah min 10 ini 0, 2 bagi coret-coret 15 kali 0 0, ini 2 per 2 1 min 10, 0 tambah min 10 ke kiri ya, yang VA. Yang VB nya sama, ini 2MA untuk rumusnya per MA plus MB dikali VA ditambah MB dikurangi MA per MA tambah MB dikali VB. Kita masukkan saja 2 dikali massa bola A 1, massa A tambah massa B 1 kali 1 tambah 1, massa tambah 1 dikali 30 ditambah 1 min 1 per 1 tambah 1 kali min 10. Hasilnya ini 30, 0 per 2 kali min 10 0 sama dengan 30 meter per second ke kanan. Jadi ini untuk kecepatan bola A setelah tumbukan 10 meter ke kiri, yang bola B 30 meter per second ke kanan.
Lanjut pada nomor 7. Dua orang anak berada dalam sebuah perahu bermassa 100 kg yang sedang bergerak dengan kelajuan 10 meter per second. Jika anak A bermassa 50 kg dan anak B bermassa 30 kg, maka hitunglah kelajuan perahu saat anak B meloncat ke belakang dengan kelajuan 5 meter per second. Diketahui massa perahunya 100 kg, massa anak A 50 kg, massa anak B 30 kg, kelajuan awalnya 10 meter per second ke kanan. Setelah anak meloncat ini 5 meter per second. Kecepatan anak B 5 meter per second ke belakang. Jawab. Massa sebelum loncat kita tambah 100 untuk massa perahu ditambah 50 tambah 30 sama dengan 180 kg. Momentum awalnya M kali V kuadrat M kali V maksud saya 180 kali 10 sama dengan 1800. Setelah anak B meloncat, M sama dengan 100 kg per 50 kg sama dengan 150. Ini untuk untuk massa setelah meloncat. P awalnya ini tadi 1800, P akhirnya 150 untuk massa. VP ditambah 30 VP kali 5. Ini untuk kecepatan ke belakang. Kita masukkan lagi 1800 untuk P awal, dimasukkan 150 VP. Kita kali ini distribusi 30 VP min 150 1800 sama dengan 180 VP. Kita tambah ini sesuai dengan satuannya ini, koefisiennya sama ini VP 180 VP dikurangi 150, kita pindah ke ruas kiri 150 berarti berubah jadi positif 1950 sama dengan 180 VP. VP sama dengan 1950 per 180 sama dengan 10,83 meter per second ke kanan. Lanjut pada nomor 8, menghitung kelajuan peluru saat mengenai balok. Diketahui massa peluru sama dengan 0,1 kg, massa baloknya 2,4 kg, kenaikan posisi setelah tumbukan dengan ketinggian 0,20 meter. Percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawabnya ini V aksen sama dengan akar 2GH. Kita masukkan berarti akar 2 kali G, gravitasinya 10, ketinggiannya setelah tumbukannya 2, 0,2 sama dengan 2 meter per second. Kecepatan balok plus peluru setelah tumbukan dari energi potensial. Terus kita masuk ke rumus bawah ini, MV kita masukkan 0,1 untuk massanya, massa peluru. Ini untuk V kelajuan peluru, ini yang kita cari. Kita masukkan ini lagi, M 0,1 untuk peluru, M 2,4 untuk massa balok dikali V aksen sama dengan 2 ini tadi ya. Kecepatan balok plus peluru setelah tumbukan. Kita masukkan lagi 0,1 V sama dengan 2,5 dikali 2, 0,1 V sama dengan 5, V sama dengan 5 per 0,1 sama dengan 50 meter per second untuk kelajuan peluru saat mengenai balok. Lanjut nomor 9, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusinya 1/2, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah diketahui H. Ketinggian awalnya 4 meter, restitusinya 1/2. Kita cari A2. A2 sama dengan E atau restitusi pangkat 2 dikali H pertama. Kita masukkan A2 sama dengan 1/2 di akar di pangkat 2 dikali 4. 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4 kali 4 sama dengan 1 meter.
maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah 1 meter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.